Selamat pagi semuanya, eee, kelas 10 MIPA 7. Maaf tadi pagi saya baru ngabari ke ketua kelas kalau kita hari ini menggunakan Zoom. Jadi apa nanti pelajaran matematika menggunakan Zoom, terus seperti apa pelajaran dengan saya, terus kemudian siapa saya, nanti kita akan mulai dari perkenalan, terus kemudian ada hal semuanya kita ungkapkan di sini. Jadi ini yang belum gabung, teman-temannya ditunggu untuk segera gabung karena kita sudah mulai 7.15, ini sudah 7.19. Itu, jadi nanti acara kita hari ini yang pertama adalah perkenalan, saya dulu mengenalkan diri saya siapa, terus kemudian kita akan kontrak pembelajaran, seperti apa pelajaran dengan saya nantinya, terus kemudian yang ketiga kalian perkenalan satu persatu, nanti saya akan coba kenalan secara singkat saja. Itu 3 agenda kita, dan yang keempat tentunya ya nanti ada sesuatu yang harus kalian lakukan supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Untuk yang pertama perkenalkan dulu. Jadi nama saya David Ardianto. Mungkin bagi kalian kelas 10 nama saya nggak asing karena dari awal mungkin PPDB saya mengurusi kalian sampai akhir, sampai diterimanya penanggung jawabnya secara teknis adalah saya. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah kenal dengan saya, atau bahkan dari beberapa dari kalian sudah pernah tak marahi atau tak bilangi apa secara panjang dan lebar, yaitu mungkin kebiasaan saya, karena saya terbiasa tertib, terbiasa segala sesuatunya itu kalau bisa dilakukan secara sempurna. Jadi kalau ada hal yang kurang pas itu biasanya saya langsung agak marah-marah gitu ya. Nama saya David, terus biasa dipanggil Pak David oleh, dipanggil Mas David sih oleh, dipanggil Om David ya oleh. Tapi nih misalkan Om itu ya, misalkan Justin misalkan manggil Om David itu di jalan, oh ya rodok patut. Tapi nih yang manggil si Diani itu Om ngono kan ya ora kepenak itu rumah wong. Kan mikirnya mesti neko-neko. Dipanggilnya Pak atau Mas saja terserah. Saya kira itu. Terus kemudian saya nanti di kelasmu saya mengajar matematika umum. Jadi di SMA itu agak berbeda dengan di SMP. Kalau di SMP matematikamu cuma satu. Di SMA nanti matematikanya karena kalian jurusannya MIPA itu ada dua. Yaitu matematika umum dengan saya dan matematika peminatan nanti dengan Pak Rizal. Ada yang ngomong matematika umum, ada yang ngomong matematika wajib, itu hal yang sama. Ada beberapa anak yang sempat chat saya dari kelas berapa saya lupa ya, Pak pelajarannya apakah sama matematika umum sama peminatan? Ya mestinya beda. Kalau sama ngapain dibuat berbeda gitu. Jadi pelajarannya berbeda, tentunya materinya juga berbeda, kompleksitasnya materi juga akan berbeda. Tuh. Terus kemudian saya tipe guru jika tatap muka, jika ini langsung pembelajaran tatap muka, saya merupakan tipe guru yang hafal semua murid saya. Baik namanya, mukanya, pinternya, kelakuannya, terus kepribadiannya seperti apa, biasanya saya kenal semua satu persatu. Jadi misalkan ketemu dan sebagainya itu saya akan hafal. Bahkan saya hafal tulisannya. Ini tulisannya siapa, ini digarap sopo, itu saya hafal semua satu persatu secara detail. Walaupun tidak 100% saya hafal, maksudnya 100% kepribadianmu saya hafal, tapi setidaknya ini pelajaran tukang rame, ini yang pelajaran ini bisa, yang ini diem tapi dia bisa, yang ini perlu dibimbing, itu saya akan ngerti semuanya. Cuma karena ini PJJ juga mungkin agak berbeda, tapi tidak akan mengurangi niat saya untuk itu. Jadi nanti saya walaupun ini PJJ, saya juga akan mencoba mengenal kalian satu persatu. Jadi nanti kalau saya tanya namanya siapa, terus kemudian dari mana, terus saya tanya namanya siapa lagi, itu jangan terus pikiran Pak David kok takon-takon, tidak. Itu proses saya untuk mengenal kalian satu persatu. Jadi saya misalkan kenal tuh yang pernah chat dengan saya, oh siapa, oh ini ketua kelasnya ini, saya akan kenal. Terus sekretarisnya siapa, itu biasanya saya akan mengenal satu persatu. Dan yang cowok itu biasanya saya cepat kenal, karena yang cowok kan cuma beberapa butir biasanya di kelas. Yang banyak kan cewek lah, yang cewek jilbaban itu biasanya agak susah. Sak kelas KB sini cewek jilbaban, namanya ketutup sama jilbab, terus mukanya sama semua lah, itu kan repotnya nyeluk kleru-kleru. Tapi yang cowok itu biasanya saya cepat apal. Terus yang unik-unik biasanya saya cepat hafal. Kalau dalam PTM biasanya saya sebulan awal itu saya sudah hafal semuanya. Cuma karena ini PJJ mungkin juga agak susah. Jadi nanti akan saya tanya kalian nama kalian siapa dan sebagainya. Jangan risih, terus jangan berpikir yang neko-neko ya, karena saya berusaha mengenal kalian satu persatu. Itu tentang saya. Terus kemudian saya mengajar mata pelajaran matematika, mungkin saya guru yang
agak unik dibandingkan dengan yang lainnya dalam beberapa hal. Contoh, saya kalau mengajarkan sesuatu tidak dengan menghafal. Contoh ya, misalkan saya mau ilustrasi yang sering saya gunakan, jika saya mau mengajari kamu membuat nasi goreng, mungkin beberapa akan mencontohkan, oh ini nasi goreng kita masak bareng-bareng, ini ada resepnya. Kemudian saya kasih contoh, kalian ikut melihat, terus kemudian setelah selesai, kalian masak nasi goreng persis seperti apa yang saya lakukan. Kalau saya tidak begitu, saya akan ngomong, Mbak, Mas, ini kita mau pelajaran masak nasi goreng. Silahkan masak nasi goreng sekarang. Terserah kamu mau browsing, mau apa, dan sebagainya. Saya cuma akan kasih pengantar, nasi goreng adalah bla 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 bla. Terus kemudian kamu coba masak. Waktu kamu coba masak pertama kali, ada yang nasinya malah direbus, atau nasinya dibakar, atau malah goreng itu loh, itu saya juga tidak akan protes. Saya cuma akan ngomong, Mbak, bener nggak? Ini nasi goreng loh, nasi. Yakin yang digoreng itu telo? Kalau kamu, oh yakin Pak ini nanti jadi nasi goreng, lah itu ya monggo-monggo saja. Jadi itu akan saya lakukan. Terus misalkan nanti kok kamu, oh ngasih bumbu, kemudian sudah benar nasi yang digoreng, kemudian ngasih bumbu, kok tiba-tiba ngasih garam, tiba-tiba garamnya satu piring itu terus dikasihkan semua, itu saya akan tanya, garam itu asin, bener nggak ini mau dikasihkan semuanya ke nasi goreng? Oh yakin Pak ini nanti jadi enak lah gitu ya monggo. Jadi saya akan ngomong itu sampai nanti kamu selesai masak nasi goreng, apapun hasilnya. Jika hasilnya enak, kita akan rasakan bareng-bareng. Oh, sudah enak, berarti pas langkahnya tadi. Kalau rasanya tidak enak, lah kenapa? Kok ini kasinan? Oh, tadi saya ngasihnya garam satu piring, Pak. Mungkin besok dikurangi jadi setengah piring dan seterusnya sampai selesai, sampai nasi gorengmu enak. Dengan itu, keuntungannya nasi gorengmu itu bisa lebih enak daripada saya. Atau yang sama saya katakan, mungkin kamu akan lebih berkembang dan lebih pinter daripada saya. Cuma memang prosesnya lama dan susah. Lebih mudah bagi saya untuk mengajarkan dengan cara yang pertama. Saya ngasih contoh, kue niroke selesai. Tapi itu kamu tidak pinter, sing pinter aku, sing so masak aku. Bukan kamu. Jadi matematik yang saya yakini sampai sekarang beberapa kali, itu bahwa matematik itu bukan pelajaran menghafal. Tapi dia memahami konsep secara bagus. Jadi misalkan ada satu soal saya memberikan contoh sampai depan sampai belakang, sok pinter tak garap kemudian selesai, kemudian kamu dengan soal yang sama diganti ongko nih, itu berarti yang berpikir saya, bukan kamu. Yang belajar saya, bukan kamu. Nah kalau ada soal seperti itu saya akan ngomong, oh ini soal, oke dibahas, kita pernah bahas materi ini, coba dikerjakan ini. Saya akan ngomong nuntun sampai itu benar. Sampai konsepnya itu nemu. Jadi untungnya di mana? Saat kita masak nasi goreng tadi, saat nanti temanmu masak, kamu suruh merasakan, oh Mbak, ini nasi goreng saya kurang apa? Kamu akan ngerti, oh ini terlalu banyak garam, karena kamu ingat waktu dulu kamu ngasih garam satu piring itu rasanya ya kayak ngono. Jadi kamu bisa membetulkan orang lain jika itu salah. Dan kamu ngerti, oh ini nasi goreng tidak enak, oh ini kakean bawang. Oh, ini nasi goreng nggak enak karena kebanyakan merica dan sebagainya. Tidak mengerti, oh ini enak, ini enak. Lah ini bener piye, embuh ora ngerti caranya seperti ini, tidak seperti itu. Dan untungnya dalam matematik, jika kamu sudah menguasai konsep, soalnya itu mau diubah seperti apapun, itu kamu tetap akan menghasilkan, mengerti, ketemu dengan baik. Tapi kalau kamu menghafal, begitu kasusnya diubah, soalnya diubah, mesti kamu akan kesulitan. Karena kamu hanya menghafal, tidak memahami konsepnya. Dan yang namanya konsep itu tidak mudah hilang. Kalau kamu ngapal, kamu di SMP, SD, mungkin matematika itu masih dalam tahap yang ringan, bisa diapal. Tapi kalau kamu SMA ngapal, ya kira-kira bisa stres. Karena materinya banyak, terus kemudian kompleksitasnya lebih berat. Jadi harus dipahami konsepnya. Begitu. Tujuan saya, cara saya ngajar akan seperti itu. Terus kemudian PTM saya akan unjuk satu persatu, saya suruh kalian ngomong satu persatu, saya suruh kalian maju satu persatu. Ya mudah-mudahan kita bisa cepat PTM, jadi itu tujuan saya. Jadi saya terbiasa dari dulu itu, dari saya di SMA 1 awal-awal, itu saya ngajar itu biasanya cuma MIPA 89, MIPA 89, alias kelas cerdas istimewa. Atau kelas yang 4 semester itu biasanya saya ngajar terus. Tapi mulai tahun kemarin karena PJJ, dan tidak bisa tahu secara pasti kemampuan kalian, kelasnya tidak ada kelas unggulan atau kelas cerdas istimewa, jadi kelasnya semua sama. Nah, karena kemarin sudah 89, nah tahun ini saya tak pindah, saya ke 567. Di tuntutan saya tetap sama, walaupun kalian ada kelas cerdas istimewa dan sebagainya, saya yakin, saya percaya kalau berproses dengan saya yakin bisa. Cuma saya akan berusaha kerja keras untuk mengajarkan kalian itu, dan yang saya minta dari kalian, kalian juga harus kerja keras. Enggak mungkin saya bisa kerja keras sendiri, saya nyuruh kalian apa-apa, tapi kalian tidak mau. Karena yang harus berusaha itu kalian, saya cuma memfasilitasi.
Mungkin agak sombong sedikit. Kalau fasilitas, kalau contohnya itu misalkan saya itu ya mobil Ferrari gitu. Jadi ini dijak banter sampai kecepatan berapapun saya siap. Cuma yang jadi masalah, kamu siap enggak pakai mobil Ferrari itu? Apa kowe meh mobil Ferrari ki mbok dodolan tahu bulat? Apa mbok muter-muter ning kono, apa mbok tuntun dan sebagainya, apa mbok dorong, nah itu terserah kamu. Kalau kamu bisa manfaatkan itu sebaik mungkin, saya kira itu akan menjadi hal yang baik. Itu tentang cara mengajar saya, terus konsep berpikir saya. Kemudian selanjutnya, karena ini PJJ dahulu, entah nanti perjalanannya seperti apa, kita ikuti saja. Nanti kalau PTM saya harap semua bisa ikut, jadi ya, tidak ada yang ketinggalan. Terus kemudian selama PJJ, apakah saya akan menggunakan Zoom terus? Tidak. Kenapa kok tidak? Kasihan kalian. Tentang kuota, terus HP ini panas, kemudian untuk dipakai Zoom bendino, terus ngrungokke wong ngomong terus, iki Pak Guru iki jane dia mau bengi, kira-kira ngimpi apa, ngoceh katmu ora mandek-mandek. Kemudian ditakoni Bapak Ibu, itu mau pelajaran? Iya, pelajaran apa Pak David? Ngomong apa mbuh kat mau ngecei pik ora cetha Bu. Wis ngomong ora genah. Jadi tujuan saya tidak itu. Jadi nanti kita Zoom itu untuk beberapa kali saja. Nah ini pertama Zoom kenapa? Ya karena saya mau ngomong segala sesuatu ini kita sepakati bersama dulu biar kamu ngerti. Maksud saya apa, saya ngerti. Kamu semua, terus kita bisa jalan ini secara baik. Jadi nanti saya akan menggunakan Google Classroom. Mungkin beberapa SMP dulu sudah menggunakan Google Classroom, tapi ada juga yang belum. Terus nanti akan saya demokan seperti apa modelnya, biar kalian juga sedikit melihat modelnya seperti apa. Terus kemudian, jadi tiap pertemuan saya akan menggunakan Google Classroom, tidak menggunakan WA. Pak, tujuannya apa? Jadi saya akan memberikan kalian itu, jika saya menyuruh sesuatu itu ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi biar kalian itu kerja cerdas, ngerti maksudnya yang dikerjakan apa. Tidak kerja kayak kuli. Nah, kerja kuli itu pindahkan batu dari tempat A ke tempat B, dipindah ketok. Kamu tanya kuli itu, Pak, ini batu kenapa dipindahkan? Enggak tahu, karena disuruh. Lah saya tidak mau begitu. Jadi saya mau kamu melakukan sesuatu itu ngerti. Bukan ditanya sekolah lain, kamu di matematika satu. Ya, gurunya matematika apa Pak David. Lah ini suruh ngapain? Suruh ngerjakan ini. Lah maksudnya apa? Lambung Pak David karepe ngono. Bu kayak cetok ora guru, bukan begitu. Tapi kamu ngerti maksudnya apa. Jadi saya pakai Google Classroom tujuannya apa? Satu, kenapa saya tidak menggunakan WA? Mungkin menggunakan WA itu lebih familiar bagi kalian dan semua kalian menggunakan WA. Tapi dengan menggunakan WA, satu, grup itu akan jadi berisik. Saya ngajar tok itu ada beberapa chat, terus kemudian kamu balas dan sebagainya, dan akan dilihat oleh guru yang lain, itu berisik satu. Kedua, kalau saya membuat grup yang lain sendiri, saya guru matematika buat sendiri, mungkin kalau saya itu menganut paham masak kalian. Nanti matematika nggak grup dewe, fisika nggak grup dewe, kimia nggak grup dewe, olahraga nggak grup dewe. Mau stres murid. Nah pelajaran ini mau pelajarannya nganggo apa, gurune kabeh ngakon iki dan sebagainya. Itu. Terus yang ketiga, dengan Google Classroom itu kalau saya pembelajaran dengan WA, kamu akan mencari materinya kita pertemuan pertama, apa akan susah. Kamu bisa scroll-scroll, terus kemudian terhapus dan sebagainya. Tapi di Google Classroom itu akan terdata dengan baik, saya akan ngomong dengan baik, di situ akan ada KD-nya, kemudian KD ini pertemuan pertama materinya ada di situ. Pertemuan kedua ada di situ, pertemuan ketiga ada di situ, KD berikutnya juga ada pertemuannya di situ. Jadi saat kamu membuka kembali, data itu ada semua. Saat kamu mempelajari itu semua ada. Begitu. Dan pekerjaan kita terdokumentasikan dengan baik. Jadi ada di situ semua filenya, apa pekerjaan kalian, apa yang kita lakukan, itu bisa dilihat secara baik sama dengan orang tua kalian atau dengan kalian nantinya. Itu tujuan saya menggunakan Google Classroom. Jadi bukan saya lebih menyusahkan kalian, oh gen bocah angel dan sebagainya, tidak. Jadi yang sering akan saya gunakan adalah Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Menurut saya sudah beberapa kali saya praktekkan, bahkan saya pengguna dari awal, sebelum SMA 1 beberapa guru mereka saya sudah menggunakan. Itu merupakan platform yang menurut saya learning management system yang lumayan familiar dan gampang, mudah dimengerti untuk kalian. Itu. Dan saya juga nanti di Google Classroom itu apa yang perlu kalian lakukan nanti akan saya perlihat, dan saya itu penganut paham bahwa saat pelajaran, saat tidur, saat dulan. Jangan sampai belajar mengganggu dulanmu dan dulan mengganggu belajarmu. Jadi semuanya harus seimbang. Jadi saya tipe guru yang misalkan pelajaran, ya pelajaran saya ini saya ngomong tentang Google Classroom, kodenya apa dan sebagainya. Tidak malam hari jam 10 malam kemudian chat, anak-anak segera gabung ini. Oh anak-anak gabung ini. Nah ini turun terus ngimpi Google Classroom.
mengi-mengi dikai chat kon gabung, pagi-pagi dikasih chat, oh maghrib-maghrib tiba-tiba wah mungkin guru ning lilir langsung kayak chat, monggo anak-anak gabung ini 3 anak belum gabung lagi, stres ini jame sapa wengi-wengi barang kok suruh ngasih dikasih kode kelas suruh gabung ini gabung itu. Kalau saya enggak, saya akan menyuruh di jam saya akan komunikasi di jam saya, kecuali ada hal tertentu yang penting yang harus saya katakan, saya akan tawarkan dengan kalian, oh saya ini kurang, kalian mau masuk ini enggak, terutama dengan ketua kelas. Mestinya kalau dengan semua kan diskusinya lama, kalau ketua kelas nanti ketua kelas diskusi dengan kalian, nanti ngomong ke saya lagi kan lebih enak. Begitu. Jadi nanti pakai Google Classroom saya, terus di akhir KD, jadi di tiap pertemuan itu menggunakan Google Classroom. Jadi saya akan sekali 2 kali menggunakan WA untuk mengingatkan, tapi selanjutnya silahkan langsung di Google Classroom. Kemudian saya akan menggunakan Zoom itu di akhir KD. Jadi tujuannya nanti KD sudah ada pertemuan, di terakhir menggunakan Zoom. Lah Zoom-nya nanti saya juga tidak akan ngomong terus seperti ini. Saya juga akan ngomong di awal-awal saja, untuk awal saja. Terus kemudian silahkan kalian bertanya. Selama KD itu apa yang kalian nggak mengerti? Silahkan ditanyakan, disiapkan pertanyaannya. Gitu. Tapi ya jangan terus bertanyanya kayak wong keset. Pak, saya nggak ngerti dari depan sampai belakang lah. Ngono ngapain? Gue sekolah mendino, orang ngerti kok awal ngasih akhir. Kan kamu coba mengerti dulu, coba dipahami dulu. Yang kamu kesulitan baru ditanyakan. Tanya soal boleh-boleh, silakan soalnya ditanyakan. Tapi kamu harus mencoba. Ngerti ya? Tiba-tiba ucap, Pak ini soal ini apa, tidak. Kamu mencoba dulu, terus tidak bisanya di mana, silakan ditanyakan. Bahkan tidak harus saya yang menjawab. Teman mau menjawab boleh. Nanti kita coba share screen, mencoba Jamboard dan sebagainya untuk orang-orang dan sebagainya, kita akan lakukan bareng-bareng begitu. Terus dalam nanti pertemuan di Google Classroom itu apa yang harus kalian lakukan? Nanti di Google Classroom itu yang pertama mesti ada absennya, terus kemudian ada materi. Jadi materinya itu biasanya saya bentuk kasihkan 2. Satu itu PowerPoint, jadi kalian ngerti intinya yang dipelajari apa. Yang kedua itu video dari YouTube. Bukan saya yang buat video sendiri, karena kalau membuat video sendiri itu tahun kemarin saya mencoba membuat itu prosesnya agak panjang dan rumit, dan saya cek di YouTube itu sudah banyak yang bagus, maka akan saya pilihkan video yang menurut saya cara berpikirnya pas, konsepnya pas untuk kamu pelajari. Jadi ada PPT atau ada video dari YouTube, dua-duanya atau salah satu saja, tergantung nanti situasinya, tapi akan saya usahakan selalu 2 supaya kalian lebih mudah memahami. Terus kemudian ada tugas. Nah, sesuai paham saya tadi, saya memberikan tugas juga tidak akan yang sampai dikerjakan sampai nanti ganggu jam pelajaran lainnya, atau ditumpuk minggu depan, atau digarap telung dino rampung-rampung. Saya juga akan memberi tugas, jadi pas jam saya selesai, tugas saya juga selesai. Jadi saya akan kira-kira waktumu mempelajari materi sampai waktumu mengerjakan tugas itu pas. 1 soal atau 2 soal dan seterusnya. Begitu. Terus tugas saya juga, nanti tugas saya akan menggunakan uraian. Jadi silakan ditulis di situ, terus kemudian nanti dikumpulkan, akan ada di seperti Google Form, kalian tinggal upload dan sebagainya. Tugasnya bentuknya apa? JPG boleh, PDF boleh. Naik PDF saya jadikan 1 halaman. Jadi 1 file maksudnya, kalau JPG beberapa file. Tolong semuanya nanti diberi identitas, diberi nama. Itu untuk tugas saya, nanti saya jelaskan lebih detail. Terus kemudian untuk ulangan atau UKD, saya akan menggunakan pilihan ganda. Karena tugasnya sudah uraian, berarti nanti UKD-nya pilihan ganda, biar variasi soalnya gitu. Jadi kalian juga tidak hanya terbiasa uraian terus, tapi juga terbiasa dengan pilihan ganda. Saya demokan sebentar, biar saya screen, biar kalian nanti mudah melihatnya. Jadi ini beberapa kelas yang saya ampu. Jadi nanti kalian gabung di sini, ini, nah gabungnya ini silahkan. Ya ini nanti kode kelasnya, silahkan ditulis untuk nanti join. Buat screenshot oleh, buat tulis oleh, buat foto ya oleh, terserah. Tapi semuanya nulis ya, semuanya mesti ngambil sendiri-sendiri. Kok jaga ke kancane sak kelas, kok ketua jaga ke ketuane jaga ke sekretaris. Kok enek sing nulis malah repot. Ya, jangan sampai ada yang liu. Itu kode kelasnya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian join wis ya. Ojo ditulis wis, merasa apa-apa ra dibiji. Nah, nanti silakan kalian join
di kelas ini, kalian join ke sini setelah pembelajaran ini selesai, karena ini kan pertama, besok-besok kan kamu langsung masuk ke sini, karena ini pertama dan kamu belum pernah, nanti silakan masuk ke sini. Terus nanti kalau ada tugas akan muncul di tugas kelas, seperti ini. Tapi walaupun di tugas kelas, nanti di forum biasanya akan ada notifikasinya. Saya ngapain, posting apa, dan sebagainya, di sini akan ada. Begitu, tapi lebih detailnya nanti di tugas kelas. Fiturnya di HP kurang lebih sama sih, cuma tampilannya aja yang nggak berbeda, tapi fiturnya sama. Nah, nanti yang harus kalian lakukan, satu, itu presensi, jadi di sini sudah ada presensi, jadi tidak tiap pertemuan saya akan nge-share, ini presensi, ya ini presensi, ini presensi, ini presensi, enggak. Jadi presensinya sudah ada di Google Classroom ini, kalian tinggal pakai, tidak tiap pertemuan saya nge-share link untuk presensi, nge-share link untuk presensi, itu enggak efektif, jadi sudah ada di sini. Nanti bentuknya seperti apa ini? Jadi di sini diperhatikan presensinya ada di tugas kelas, terus silakan melakukan presensi kehadiran setiap sebelum memulai pembelajaran matematika umum. Jadi misalkan kamu jam 7, nanti kamu jam 7 kurang 5 atau jam 7 pas lah, kamu presensi dulu terus baru ikut pelajarannya. Jangan dibalik, jangan ikut pelajaran baru presensi, kecuali yang pertama ini loh ya. Tujuannya apa? Jadi kalian mau mengerjakan sesuatu, kalian sudah presensi, data kalian sudah ada. Jadi silakan presensi dulu jam 7, presensi boleh. Jam 7 kurang ya boleh. Jam 7 lebih sedikit ya boleh lah. Tapi ya jangan sampai 7 lebih 5 dan seterusnya. Kan berarti telat. Gitu ya. Jadi nanti yang pertama kalian presensi dulu. Terus presensinya seperti apa ya? Nanti seperti ini saya pakai Google Form. Biar tak hapus ketutupan. Biarlah. Ini jadi presensinya ini. Terus kemudian di sini tanggal, misalkan hari ini tanggal ini ya tinggal diklik today, tanggalnya sudah muncul. Jadi kamu nanti tinggal klik kamu pertemuan hari tanggal berapa. Terus kemudian dipilih kelasnya, ini sudah saya buat tunggal untuk kelasmu aja. Sorry ini kelas 11 nanti tak perbaiki ya. Ini kelas 7, yang kelas di depannya masih tambahan 1. Kelasnya 10 MIPA 7, terus kemudian diklik berikutnya. Terus kemudian nama lengkap kalian siapa, ini sudah sesuai dengan nama kalian, dipilih wae dan gue rasa kalian mau ngetik kleru-kleru, jenenge kleru tinggal misalkan namanya Azhara ya tinggal diklik Azhara. Terus kemudian nomor absennya berapa, misalkan nomor absennya 7 ya tinggal diklik 7. Terus keterangannya apa nih, hadir ya diklik hadir di sini. Kalau izin ya diklik izin. Terus tapi jangan diklik dua-duanya, hadir karo izin, ini aku sih mereka bingung. Jadi gue hadir apa izin gitu. Terus nanti juga ini sudah, terus kemudian yang terakhir upload foto diri. Jadi saat kalian mau memulai pembelajaran, upload foto sih. Foto dulu. Diingat-ingat ini foto diri. Nanti yang difoto itu kalian, bukan buku nih. Bukan kucingnya. Oh, gue moto nih kucing dikirim kirono. Jadi saat belum pelajaran silahkan kamu foto. Makanya adus saat turun pelajaran. Nah, terus ini peringatan bagi yang cewek-cewek. Cowok sih biasanya simpel, mbune cowok ya nek sing ngono. Pengalaman saya dari tahun ke tahun sing cewek ini foto ada dia difilteri barang. Nek sing digawe bintang-bintang lah, pipine sing digawe rada abang-abang, dia tidak mau enggak usah. Saya enggak nilai kamu cantik atau tidak. Jadi tidak akan saya nilai cantik bijine 9, elek bijine 7 tidak. Yes. Jadi semuanya ya kamu foto aja apa adanya. Terus ya wis, maksudnya apa adanya itu ya sing rapi, ora tangi turu sikatan we urung rambutnya ra cetha foto ora genah. Enggak, maksud saya ya foto yang rapi. Itu tapi enggak usah diedit, enggak usah difilteri. Ya, supaya foto apa adanya di situ saat akan mulai pembelajaran. Jadi saya bisa ngecek oh, anak ini sudah siap dan seterusnya. Itu ya. Tujuannya itu. Terus saat kamu hadir ya hadir nggak masalah. Saat kamu izin ya silakan izin. Terus kemudian disampaikan ke saya. Disampaikan ke saya itu waktu sebelum pembelajaran, Pak maaf saya izin. Kenapa? Misalkan kamu bilang sakit atau kamu ada keperluan keluarga dan saya akan menanyakannya ke kamu itu, saya akan tanya, mungkin saya akan tanya detail. Mungkin kamu jangan terus merasa lah Pak David kepo, ngopo-ngopo aku mau izin diurusi. Bukan saya kepo, karena selama PJJ di jam saya berarti kalian tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi sama kalian selama PJJ saya ikut bertanggung jawab. Jadi kalau kalian izin ke saya, misalkan ini saya stop dulu, misalkan kalian izin ke saya, Pak, saya hari ini siap saya ikuti pelajaran, karena saya ada kepentingan keluarga, saya akan tanya, izin orang tuanya mana? Boleh saya minta nomor orang tuanya, Mas, Mbak? Karena saya mau ngecek, oh benar nggak ini Pak, anaknya ada acara keluarga ini atau ada acara itu, begitu. Atau kalau misalkan Pak saya sakit, oke izin dokternya mana?
Atau saya boleh tanya orang tuanya, apakah kamu benar-benar sakit? Jadi saya benar-benar ngecek apakah kamu benar-benar sakit atau kamu cuma tidak mau pelajaran dan sebagainya, itu harus saya ngecek karena itu tanggung jawab saya. Jadi nanti kalau saya tanyai dengan detail, jangan merasa risih yo. Ini Pak David ini kepo loh, aku urusan pribadi, wong ya bukan urusan orang pribadi. Saya kan guru kalian, saya punya tanggung jawab tentang apa yang kalian lakukan di jam saya. Itu terus jadi nanti kalau itu silakan izin dulu. Jangan hari ini nggak ikut, terus nanti sore saya cari, dan siang saya cari nggak ada, terus sore baru konfirmasi, maaf Pak, saya tadi nggak ikut pelajaran, saya ada acara keluarga. Nah, karena acara keluargamu itu nggak ada. Jadi izinnya itu ya di awal, jangan sampai kamu dicari dulu baru izin. Itu namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu jadi sebelum dicari, kamu sudah ngomong dulu. Jangan dicari, rong dino, telung dino lagi ngomong, maaf Pak, hari Senin saya nggak bisa ikut. Tapi raceto, ini. Yes, gitu. Ya kecuali yang mendadak, misalnya ada yang meninggal atau apa kan, ya nggak mungkin tuh ya kabar-kabar dulu. Pak besok Senin maaf saya nggak siap pelajaran, saya mau layat lagi kebangetan berarti. Bentuk nggak wong cepet mati, kan orang ngerti kamu meninggal kapan. Terus misalkan maaf Pak saya nggak bisa ikut pelajaran, tadi mendadak kakak saya nikah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kakakmu itu tiba-tiba ujuk-ujuk, wah ayo nikah, terus tiba-tiba nikah, nggak mungkin. Kan mesti ya ada prosesnya, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk terus nikah, terus dadaan gitu kan nggak mungkin. Jadi kamu bisa izin yang seperti itu, atau kamu mau menjenguk nenek atau apapun, silahkan koordinasikan dengan saya akan ngomong di situ, boleh atau tidak, atau apa kebijakan saya untuk hari itu, monggo. Itu ya, di depan. Tugas juga begitu. Misalkan Pak saya nggak bisa mengumpulkan tugas pada jamnya Pak David, Pak. Saya ikutnya karena saya sambil perjalanan karena ada keputusan ini. Silahkan ngomong. Jangan sampai sudah saya nilai, tak biji nol, kamu baru ngomong, maaf Pak, tadi saya di jalan. Nah dari tadi ngapain? Gitu loh. Jadi yang namanya tanggung jawab itu konfirmasi, oh saat ini saya pelajaran matematika, saya pelajaran matematika. Saat saya tidak bisa, saya akan izin. Siapa yang saya izini? Orang yang bertanggung jawab. Oh Pak David ini saya akan izin alasan saya ini. Begitu. Itu tentang pelajaran saya. Terus kemudian saya share lagi. Ini tentang presensi tadi ya. Saya kira presensinya sudah. Nanti modelnya seperti ini. Terus kemudian diklik kirim. Terus kemudian di sini tadi kembali. Nanti di sini tugas saya atau materi saya akan muncul di sini. Terus kemudian untuk buku siswa sudah ada di sini. Ini buku siswa itu maksudnya buku yang dari Kemdikbud, yang versi PDF-nya sudah saya nanti kalian tinggal masuk, sudah ada di situ, kalian tinggal download, kalian bisa pelajari di situ. Walaupun buku ini agak terlalu, kalau menurut saya itu terlalu konstekstual. Jadi kadang matematikanya agak susah dipahami karena angka-angkanya mungkin tidak pas. Jadi untuk memahami konsepnya agak susah karena dia terlalu real banget. Kalau matematika real banget itu kan susah dipahami. Jadi memang harusnya pertama kali misalkan kamu hitung kan, ya contohnya 2 tambah 3 dulu, yang bulat dulu ketemunya berapa. Nah, kamu langsung dihadapkan setengah tambah sepertiga kan kira-kira ya langsung bingung. Kok ini setengah tambah sepertiga itu dari mana? Padahal konsepnya cuma penjumlahan. Itu ada di sini. Buku yang lain nanti kita lihat situasi perlu pakai atau tidak. Nih perlu pakai ya kalian nanti akan saya instruksikan, kalau nggak perlu pakai ya sudah. Tapi intinya bukunya yang dari PDF Kemdikbud sudah ada di sini, tapi nanti sekolah biasanya juga akan meminjamkan jadwal peminjaman kalian untuk pinjam buku mata pelajaran Singakeh itu digawani itu ya monggo. Terus kemudian nanti materi akan muncul di sini lah, misalkan ini KD apa, pertemuannya akan ada di sini 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini dan seterusnya. Nanti akan muncul di situ. Kalau tugas ya tugasnya ada di situ, kalau materi ya materinya ada di situ. Jadi nanti mohon dipahami, mohon dilihat di situ. Pak, apakah setiap pertemuan Pak David akan selalu ada tugas dan selalu ada materi? Tidak selalu. Saya usahakan misalkan pertama materi tok ya materi tok. Misalkan ada materi dan tugas ya materi dan tugas. Kalau misalkan materi saya rasa cukup, saya mau ngecek kemampuan kalian sudah paham atau belum, tugas tok ya bisa aja tugas tok. Jadi dalam mungkin ada variasinya, tidak harus selalu tugas dan materi, mungkin terlalu banyak juga. Kadang ya materi tok, kadang ya tugas tok, itu saya variasikan. Tapi tetap sebelum pelajaran absen dulu, terus nanti materinya dilihat apa. Begitu. Misalkan materi sama tugas juga akan saya buat set, sehingga waktunya, oh selesai pembelajaran saya, ya waktunya selesai. Tidak sampai molor kemana-mana. Itu tentang akan yang saya gunakan. Terus Zoom ini digunakan di akhir tadi, saya kira sudah saya jelaskan tadi. Terus kemudian materi kalian, ini dari lampiran Permendikbud tahun 2016 nomor 24, tentang materi kalian, yaitu ada kompetensi inti 3 sama 4
Seharusnya ada 1, 2, 3, 4. 1 itu spiritual, 2 itu sikap sosial, 3 itu pengetahuan, 4 itu keterampilan. Tapi dalam matematik yang dibahas ya cuma 3, 4. 1, 2 sambil berjalan. Jadi nanti yang kalian pelajari di kelas 10 itu ada 10. Oke. Kalau matematika peminatan mungkin cuma 2 sama 1. Matematika umum itu ada 10. Jadi ada 10 KD. 10 KD itu apa? 10 bab? Enggak, ada beberapa bab yang jadi satu. Jadi yang pertama ini nilai mutlak, terus kemudian rasional irasional, yang ketiga persamaan linear 3 variabel, terus yang keempat ini menjelaskan sistem pertidaksamaan 2 variabel. Ini jadi yang pertama itu sampai 3.4, terus 3.5 sampai 3.10 itu nanti dibahas di semester 2. Jadi semester 1 ini ada 4, walaupun 4 ini termasuk banyak ya. Dan ini agak rumit, pelajarannya angel-angel semua. Kalau tatap muka itu bisa nilai mutlak itu ya bocah-bocah agak kesulitan, apalagi PJJ. Jadi kalian perlu kerja keras untuk di situ. 3.1 itu kemudian nanti rasional dan variabel. Sebenarnya pemerintah memberi kemudahan, tidak harus semua ini dipelajari, ada kurikulum darurat namanya. Tapi sama satu tidak pakai kurikulum darurat, karena bukan berarti kok muridnya gen susah penak materi tidak kurang, bukan begitu. Kamu kalau nanti di universitas kamu seleksi itu materinya kan nggak dikurangi. Kamu daftar SNMPTN, kamu tes untuk perguruan tinggi kan materinya nggak dikurangi. Dan ternyata nanti yang keluar materi yang kita hilangi kan malah bahaya. Makanya semuanya kita pelajari. Jadi kalian usahakan kerja keras sehingga untuk memahami ini semua. Itu saya kira tentang pelajarannya. Itu dari saya tentang pelajaran saya atau sistem yang saya gunakan. Nanti setelah ini selesai, yang kalian lakukan ada 2. Yang pertama masuk ke Google Classroom, yang kedua presensi. Terus saat pelajaran saya berikutnya, nanti kalian buka Google Classroom, presensi, kemudian lihat materinya. Ada yang ditanyakan sampai ini? Boleh resen atau ngomong kalau ada yang ditanyakan. Saya kira sudah, itu tentang model pembelajaran saya, apa yang akan kita lakukan paling tidak selama 1 semester, gambaran awal kita. Dan saya juga tidak, kalau setiap tugas juga akan saya koreksi, saya akan share nilainya. Di grup, oh ini nilainya, oh ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya akan share semuanya, termasuk nanti kalau ada UTS, kemudian ada UAS, ujian akhir semester juga akan saya ungkapkan semuanya di situ, hasilnya juga akan saya share. Saya kira itu jika boleh di-share sama sekolah, karena ada beberapa misalkan ini nggak boleh di-share. Ini nanti sekalian rapotan, nah itu saya juga akan mengikuti kebijakan dari sekolah. Saya kira itu, terus kemudian saya akan coba kenal kalian satu persatu. Nanti akan saya panggili satu persatu, terus kemudian silakan ngomong, nggak usah banyak-banyak. Nama lengkapnya siapa, terus nama panggilannya siapa, terus kemudian rumahnya mana, dan asal SMP. 4 ya, dibalik nama lengkap, nama panggilan, terus asal SMP dulu aja, terus baru alamat. Saya kira itu, jadi 4 itu, nanti saya panggil satu persatu, mulai dari yang pertama. Nanti kalau saya panggil raise hand ya, raise hand itu caranya biye ya, Bapak Ibu Guru, ayo raise hand, ngajari orang atau ngakon raise hand. Di bawah baik pakai PC maupun HP, itu ada gambar kayak orang 2 itu, kayak orang 2 itu kan ada partisipan. Nah, itu diklik, di bawah kan itu ada nama-namamu semua. Nah, di bawah itu kan ada tulisan raise hand. Caranya raise hand gitu, itu diklik raise hand. Itu ya. Terus nanti sebelum ngomong di unmute dulu, akan saya tanya dari sini, terus kemudian kamu klik unmute, terus kemudian baru ngomong. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita sambil belajar. Jadi teknologi ini saya itu punya prinsip bahwa teknologi itu membantu kita. Kayak kita ngumpul ke semuanya ini langsung kan nggak boleh, membantu kita. Jadi ini teknologi gawe susah, itu nggak usah dipakai. Ini ada beberapa orang itu yang menyusahkan dirinya goro-goro ketok pinter nganggo IT, tapi nganggone ra iso, malah bingung dewe, malah ruwet dewe. Nah itu tidak, menurut saya tidak pas. Yang namanya teknologi itu memudahkan, membuat susah orang sah dinggo, ngapain susah-susah pakai. Itu caranya resen, mulai dari pertama Mbak Ajeng Tinastika. Mbak Ajeng, boleh raise hand Mbak Ajeng, biar saya bisa melihat kamu yang mana. Oke, saya bentar. Ya, biar teman-temanmu juga lihat. Oke, Mbak. Yuk.
Perkenalkan, nama saya Ajeng Pinastika, bisa dipanggil Ajeng. SMP saya di SMP Islam Al-Abidin Surakarta, dan rumah saya di Jati Beduk, Purworejo Negeri. Ya, jadi beduknya mana? RT 3. Aduh, jangan ngomong RT, daerah mana? Aku nggak ngerti nih RT nih, aku ada di pengurus tugas kelurahan. Daerah Timur Wonogiri, dekat perbatasan sama Dirojo. Nah, iya, nih jadi beduk perbatasan maksudnya daerah mananya? Sama SDIT. Jadi beduk itu setelahnya Bulu Sulur kan? Ya, Sama SD Purwosari, Purworejo, Purwosari, satu. ya deket cuma 100 meteran. Oh ya wes. Panggilannya Ajeng ya? Ya. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Itu tadi temenmu Ajeng. Terus kemudian Aldina. Where are you, Aldina? Yang mana kamu? Saya ketemu. Oh ya. Yuk, Mbak. Perkenalkan, nama saya Aldina Fitrian Putri, biasa dipanggil Aldin. Asal sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri. Rumahnya di Jalan Salak 1, RT 1, RW 4 di Purwonogiri. Jalan Salak 1 itu dekat SD 1. Iya, di dekat SD 1. Belakangnya SD 1 rumahmu. Enggak, di dekat Padi Resto. Oh, di dekat Padi Resto. Ya, panggilannya Aldin ya. Ya. Terima kasih Mbak Aldin. Oh, tuh tadi Mbak Aldin. Temboknya kayak permen. Terus kemudian Mbak Alia Putri. Ini sini itu kabeh sak kelas. Alia. Oke. Ya Mbak Alia. Kenalkan, nama saya Alia Putri ini. Biasa dipanggil P. Kalau saya V? P, Pak. P? Ya. P atau V? P. P. Lain untuk P Putri itu maksudnya. Ya. Nah. Rumah saya di Purwosari, Gunung Wetan Purwosari. Asal saya SMP 1 Wonogiri. Purwosari itu SMP 1. Purwosari itu sebelahnya Pelem itu toh? Ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak P. Panggilannya P. Namanya Al ya. Tapi panggilannya P. Dari SMP mana tadi? SMP 1 ya? Kemudian Mbak Anissa Febrianti. Mbak Anissa minta tolong resen Mbak Anissa. Oke. Ya, Mbak Anissa, silahkan. Bisa. Nah, sudah. Perkenalkan saya Anissa Febrianti, biasa dipanggil Anissa. Saya dari SMPN 5 Wonogiri. Rumah saya di Gondang Kurung, Wonoharjo, Wonogiri. Wonoharjo itu dekat SMP 5 itu ya, Mbak? Iya. Nggih. Berarti kamu dekat dengan sekolah rumahnya? Iya. Nggak jauh nanti kalau PTM hati-hati. Panggilannya Nisa ya? Nisa? Nggih. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kemudian Mbak Anissa sudah. Mbak Aura. Aura? Oke. Mbak. Jenenge Aura Alaska. Iya, Alaska tuh Alaska. Nah, yuk. Oke. Perkenalkan, nama saya Aura Alaska, biasa dipanggil Aura, dari MTSN 1 Wonogiri. Rumahnya di Pule, Selogiri. Oh, rumahmu Pule. MTS 1 itu MTS yang itu ya? Mana namanya? Di Berhubung. Berhubung ya. Oke, rumahnya Selogiri. Ya. Punya Pule. Sama lapangan Pule? Sama lapangan Pule kira-kira 300 meter. Ke arah mana? Arah ke timur. Nggak sampai lapangan Pule.
Panggilannya Aura. Ya, Oh, bukan Alaska ya. Ya wis, terima bukan. kasih. Nanti Mbak. saya Alas. Ya, terima kasih Mbak Aura. Selanjutnya, gila nih, Mas Awang. Oke Mas, saya bisa melihat kamu. Ya, ayo Mas Awang. Belum masuk Mas suaranya. Suaranya belum masuk. Ada. Perkenalkan, nama saya Awang Ras Ramadan, biasa dipanggil Awang, dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Rumah saya di Bulu Sulur. Bulu Sulurnya mana Mas? Bulu Sulur dekat SKB. Dekat SKB, mananya SKB? Nggak nyampe SKB, pinggir jalan, sekitar 50 meter dari Alfamart Bulu Sulur. Pinggir jalan raya? Iya. Oh ya, terima kasih Mas Awang. Nah, itu Mas Awang sudah. Biasanya ditanya, rumahnya mana? Berarti jamnya semua pinggir jalan ya. Dan setahu saya, seumur hidup saya belum pernah melihat rumah yang ada di tengah jalan. Semuanya di pinggir jalan setahu saya. Kan belum pernah ada tuh rumahnya yang di tengah jalan. Kira-kira kan gitu. Mas Awang sudah, kemudian Mbak Azhara. Where are you, Mbak Azhara? Resen. Duh, kok belum resen? Oh ya, saya Mbak, kita ketemu. Yuk, Mbak Azhara. Iya. Perkenalkan, nama saya Azhara Maya Nindita, dipanggil Maya. Saya dari SMP 1 Wonogiri. Rumah saya di Wuryantoro. Rumahnya Wuryantoro? Oke, panggilannya Maya ya? Maya. Mbak, saya pernah ketemu kamu di mana gitu nggak? Kok saya lupa? Di mana, Pak? Oh ya udah. Kayak kadang saya ke SMP 1 untuk beberapa kali. Beberapa kali saya ke SMP 1 untuk ngajar yang Olimpiade Matematika. Tapi nggak tiap tahun sih, cuma kalau pas saya longgar saja. Angkatan kamu itu yang pernah saya ngajar itu yang saya ingat saya si Rafaela Kevin itu yang dari SMP 1 angkatannya. Oh iya. Ya, oke, terima kasih Mbak Maya. Terus kemudian setelah Mbak Maya, Mas Bintang Putra Prihandika. Mas Bintang, oke. Mas. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Prihandika, nama panggilan Bintang, asal sekolah SMP 1 Sidoarjo, alamat Semanding Termes Sidoarjo. Rumahmu Semanding, Mas? Nggih. Sama rumah sakit Semanding? Sebelumnya apa setelahnya? Sebelumnya, Pak. Oh, sebelumnya. Oke. Terima kasih Mas Bintang. Panggilannya Mas Bintang. Terima kasih Mas Bintang. Itu tadi Mas Bintang sudah rumahnya Semanding. Semanding itu yang kalau kalian tahu di sebelah kanan itu ada patung Semar di pinggir jalan itu. Dan info yang saya dapat katanya patung Semar itu kalau dengar suara musik itu ikutan joget. Nek dengar lo ya. Tapi kalau nggak dengar ya diam aja. Kemudian cewek namanya Devalia Naja Audita. Mbak Devalia, Mbak benar, sabar tak cari. Oke. Ya, yuk Mbak Devalia. Perkenalkan, nama saya Devalia Naja Audita, biasa dipanggil Devalia, asal SMP Negeri 1 Sidoarjo. Rumah saya di Gemawang, Girimarto. Bu, rumahnya Gemawang ya. Gemawang itu Sidoarjo masih ke utara. Ini berarti satu sekolah sama Mas Bintang. Jangan-jangan satu kelas dulu. Ya wes, sama terima kasih Mbak Devalia. Mbak Devalia sudah.
yang satu sekolah sama Mas Bintang tadi. Kemudian Mbak Diani, where are you Diani? Oh ya, ini temboknya ya kayak permen. Mbak. Perkenalkan, nama saya Diani Skarardiningrum, biasa dipanggil Diani dari SMP 1 Wonogiri. Rumahnya di Wonokarto. Wonokartonya mana? Dekat SD 7. Iya, sebelahnya mana SD 7? SD 7 ke kiri. Ke kiri itu dari mana? Soalnya teman saya ada yang rumahnya sana, dekat sana. Depan toko kelontong. Oh ya, oke. Ya oke, terima kasih Mbak Diani yang dari Wonokarto. Kemudian Mbak Diani sudah. Selanjutnya Mas, saya kadang ada bedakan soalnya namanya orang Indonesia itu aneh-aneh. Ada yang namanya Nurul itu anak sing lanang, anak sing wedok. Jadi aku ya kadang bingung. Dias itu juga kadang cewek, kadang cowok. Nah kebetulan ini cowok. Mas Dias, gimana kamu? Sebentar ya Mas, cari ada 2 sebentar ya. Oke Mas. Perkenalkan, nama saya Dias Gani Arobi, dipanggil Dias, asal SMP 1 Wonogiri, alamat Kadirojo. Kadirojonya mana Mas? Sebelum pasar, Pak. Oh, terus? Pinggir jalan sebelum Masjid Al-Iksan, Pak. Kiri jalan berarti kalau dari Wonogiri? Iya, pinggir jalan. Kiri jalan kalau dari Wonogiri. Oke, panggilannya Mas Dias ya? Oke. Ya, terima kasih Mas Dias. Itu tadi Mas Dias yang rumahnya di Rojo. Kemudian selanjutnya setelah Mas Dias, Mas Elfreda Yudawardoyo. Mas Elfreda minta bantuannya Residen. Mas Elfreda minta tolong. Oke, sebentar ya, carinya. Oke, ya yuk Mas Elfreda. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elfreda Yudawardoyo, biasa dipanggil Yoda. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Alamat tempat tinggal saya di Kedung Gupit, Sidoarjo, Wonogiri. Rumahmu Kedung Gupit, Mas? G. Ya, terima kasih Mas Yoda. Ini dari Sidoarjo sudah ada 3. Ini agak unik ini. Ya, terima kasih Mas Yoda. Dari Mas Yoda terus Mas Bintang sama Mbak Devalia itu satu sekolahan gitu. Sudah ke sini kan beberapa jalan. Terus kemudian Mbak Elga Anggun Dwi Jayanti. Mbak Elga, Mbak belum ketemu sebentar ya. Oh ya ketemu. Oke Mbak. Silahkan di-unmute dulu. Bisa. Udah, Mbak. Perkenalkan, nama saya Elga Anggun Dwi Jayanti, biasa dipanggil Elga. Saya SMP-nya di SMP Negeri 5 Wonogiri, alamatnya Sonoharjo, Wonogiri. Rumahnya Sonoharjo, sama SD 1 Sonoharjo? Itu Pak, dekatnya SD 2 Purwosari. Oh, dekatnya SD 2 Purwosari, ya berarti masih belum masuk-masuk banget. Iya. Ya, terima kasih Mbak Elga dari SMP 5 ya? Ya. Ya, Mbak Elga. Terima kasih Mbak Elga. Terus kemudian Mbak Elga sudah. Kemudian Mbak Fadila Khairunisa. Oh ya, Mbak Dila yang tadi dari Oke, Mbak. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunisa, nama panggilan Dila dari SMP Negeri 1 Selogiri, alamat Wonokarto, Wonogiri. Kamu putranya BK? Iya. Jadi Mbak Fadila ini ibunya guru SMA 1 juga, mengajar pendidikan agama Islam. Nah, kalau ibunya Mbak Fadila ini orangnya serius, tanggung jawab. Beda kayak kalau saya kan agak gojekan, agak selengean. Tapi ya sama-sama berniat baik untuk mendidik kalian lebih baik, gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Fadila.
Panggilannya Dila. Terus kemudian setelah Mbak Fadila, Mbak Firda Berliana. Mbak Firda. Sebentar, saya cari dulu. Oke, Mbak Firda. Yuk. Perkenalkan, nama saya Firda Berliana, nama panggilan saya Firda. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Tirtomoyo. Alamat saya Pucang Sawit, Tanjung Sari, Tirtomoyo. Oke, mana Mbak desanya tadi? Desa Tanjung Sari. Itu sama Kayangan jauh? Lumayan. Lumayan. Baik, terima kasih Mbak. Panggilannya Firda ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Firda. Selanjutnya, setelah Mbak Firda, Mas Gosi Faistul Anwar. Ya, nah Mas Gosi. Agak keras. Agak keras suaranya. Nama saya Gosi Fatul Anwar, biasa dipanggil Gozi, dari MTSN 1 Wonogiri. Rumah saya Pokoh, Wonoboyo, Wonogiri. Pokoknya mana, Bang Goku? Daerah SD 1 Wonoboyo, Pak. Menjadi Rejo berarti. Enggak, Dik. Mananya SD 1? Barat makam Cina. Di makamnya Cina atau tapi? Baratnya. Berarti sebelahnya itu. Terima kasih Mas Gosi. Nanti ini udah nggak PPKM, rambutmu dipotong. Kamu lalai itu karyawan. Terima kasih untuk Mas Gosi. Terus selanjutnya setelah Mas Gosi, Mas Ilham Giri Suwondo. Mas Ilham. Oke. Yuk Mas Ilham. Bentar, Pak. Ya, sudah masuk. Perkenalkan, nama saya Ilham Giri Suwondo, dipanggil biasanya Ilham. Asal SMP Negeri 1 Wonogiri. Alamatnya Pokoh, Pak. Pokoknya Gimana, Pak? Pokoknya mana? Sekolah Tinggi Agama Islam, Pak. Mananya? Pokok RT 2, Pak. RT 2 RW 4. Iya, mananya sekolah Tinggi Agama Islam? Timurnya, Pak. Timurnya, sebelahnya itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Ilham. Oke, Mas Ilham sudah. Kemudian selanjutnya, namanya kayak sinetron, Isabella. Oh iya. Ayo Mbak Isabella. Perkenalkan, nama saya Isabella Aziza, biasa dipanggil Abel, dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Rumahnya di Wuryantoro. Purwantoro? Wuryantoro. Wuryantoro, oh ya. Panggilannya Bella. Abel. Abel. Oke, terima kasih Mbak Abel. Namanya bagus banget. Mbak Abel sudah, Isabella. Panggilannya Abel. Mas Justin, ketua kelas yang tadi chat saya. Ayo Mas Justin. Ya. Yuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Justin Zaldi, yang dipanggil Justin, asal dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Alamat rumah saya di Joholor, Giriwono, Wonogiri. Joholornya sebelah mana, Mas? Belakang RSUD, Pak. Terus perumahan? Ya, perumahan yang baru. Oh, perumahan yang baru, berarti masih agak mundur lagi. Iya, Pak. Agak mundur. Terima kasih, Mas Justin. Terima kasih, Pak. Saya akan banyak berhubungan sama Mas Justin nanti. Terus kemudian Mbak Karisma Yupurniawati. Mbak Karisma. Ya, yuk Mbak Karisma. Monggo. Perkenalkan, nama saya Karisma Yukurniawati, biasa dipanggil Risma. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Rumahnya? Alamat rumah saya Kajen, Giripurwo, Wonogiri. Kajennya sebelah mana? Dekat sekolah. Belakang SMA 2. Mana?
Belakang SMA 1. Belakang SMA 1. Oh, SMA 1 yang mana? SMA 1 kiri, Pak. Ya iya, SMA 1 Wonogiri kan gedungnya ada banyak. Yang Celuk Selatan. Belakangnya. Iya. Sama itu, apa? Embong. Itu ada di depannya ada gang, terus masih masuk, Pak. Oh, tetangganya itu ya. Siapa yang anak IBB kelas 12 ini? Siapa cewek lupa namanya. SD 3 masuk tuh berarti? Gimana, Pak? SD 3 Wonogiri masuk kan berarti? Gangnya juga itu toh. Oke, panggilannya siapa tadi, Mbak? Risma ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Risma. Itu tadi Mbak Risma, omahnya dekat dengan SMA 1. Ini cobain sekolah PTM telat ya kebangetan. Oh, dia tinggal jalan berapa langkah sampai sekolah. Terus kemudian Mbak Risma sudah, Mbak Lasumardi Asra Fasura. ZZT itu piro ya? Nek 5 sih. Lasuardi, mana saya pengen tahu namanya siapa. Yang udah kameranya tetap dinyalakan, jangan terus hilang, buat tinggal di kamar mandi, buat tinggal turu, kasihan temennya. Semuanya harus nyalakan kameranya. Semuanya diikuti. Ya. Ayo Mbak. Mbak belum masuk suaranya. Mbak, suaranya belum masuk. Halo, halo. Suaranya belum masuk, Mbak. Loh, dia menengah. Suaranya belum masuk. Join audio dulu. Kalau kamu pakai HP, di pojok itu ada tulisannya dial in. Nah, ada pilihan di bawah, dipilih yang bawah. Bisa. Suaranya belum masuk, jadi belum join audio itu mesti. Nah, coba Mbak. Masih belum bisa. Ya, nanti lagi, bentar. Sambil nunggu yang lainnya, coba dicari dulu ya Mbak Lasumardi. Sambil nunggu Mbak Lasumardi, lanjut ke yang lain, kameranya dinyalakan loh. Jadi kita tunggu sampai selesai semua. Jadi ada temanmu yang belum ngomong, dilihat temanmu yang ngomong siapa, terus kemudian nggak bisa kenal, sudah kenal ya sudah. Terus kemudian Mbak Manisa Isa Sania, Mbak Manisa, orangnya manis mungkin, makanya namanya Manisa. Mbak Manisa, oh nggak ada Mbak Manisa. Ini harusnya ada semua, sudah 7 itu plus saya, berarti sudah ada semua. Mbak Manisa, kok namanya nggak ada, berarti ada yang gabung 2. Mbak Manisa, oh ini siapa sih ngejar? Oh, maaf Pak, fitur Zoom saya hanya ada invite sama unmute. Oh ya, saya tarik. Oh ini Manisa ketemu. Nah, coba Mbak unmute. Halo, cek. Halo. Halo. Mbak, angkat tangan. Angkat tangan gini, aku selalu tinggi. Oh ya, wis ketemu. Halo. Ya, ayo Mbak. Perkenalkan, nama saya Manisa Izasania. Nama biasa dipanggil Manisa. Saya asal SMP dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Rumah saya di Sidoarjo. Sidoarjonya mana? Jarum, belakang pasar, Pak. Ya, saya ngerti. Terima kasih Mbak Manisa. Nggak boleh mandang Mbak Manisa lama-lama, nanti diabetes, kan namanya manis. Terus kemudian setelah Mbak Manisa, Mas Muflih Nabiha Adriano. Kayak striker. Muflih, oh ya, yuk Mas Muflih. Unmute dulu Mas. Wis. Ya. Perkenalkan, nama saya Muflih Nabiha Adriano, bisa dipanggil Rian, asal sekolah SMP 1 Wonogiri. Alamat Cubluk. Kamu lagi isolasi mandiri, Mas? Pripun, Pak? Baru isolasi? Boten. Oh, coba lihat maskernya lepas, nggak nonton. Oke, namanya siapa panggilannya? Pripun, Pak? Panggilannya. Rian, Pak. Rian. Panggilannya Rian. Oke, terima kasih Mas Rian. Ya. Mas Rian sudah. Kemudian selanjutnya Mas Muhammad Rafi Kefa. Muhammad Rafi Kefa. Bentar, saya belum ketemu.
videonya. Oke, Mas Muhammad Rafi. Bentar. Sikat yuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Kefal Gaisya, biasa dipanggil Raffi. Asal saya dari SMP 1 Wonogiri dan alamat saya di Wonokarto, seberang DKK Wonogiri. Seberang DKK Wonogiri. Oke, terima kasih Mas Raffi. Mas Raffi sudah. Kemudian selanjutnya setelah Mas Muhammad Raffi, sekarang Mas Muhammad Sanwar Al-Faruq. Ya, Muhammad Januar. Ya, resensi Mas, karena aku gampang. Ayo, yuk, Mas. Yuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Al-Faruq, biasa dipanggil Faruq, asal sekolah SMP Negeri 1 Giri Tontro. Alamat saya di Giri Tontro. Muhammad, kamu dari SMP 1 Giri Tontro? Iya. Oke, terima kasih, Mas. Panggilannya siapa tadi? Kenapa, Pak? Panggilan? Faruq. Faruq, oke. Terima kasih Mas Faruq. Dari Giri Tontro itu jauh banget. Terus kemudian setelah Mas Faruq, Mbak Naila Darussalamah. Mbak Naila. Oke, Mbak Naila. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Naila Darussalamah, biasa dipanggil Naila, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Alamat saya di Manjung Wonogiri. Sama lapangan Manjung? Sebelumnya. Sama SD SMP 7? Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Pinggir jalan itu? Enggak. Masuk? Iya. Oke. Panggilannya Mbak Naila ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Naila. Yang rumahnya dari Manjung. Mbak Naila udah, terus kemudian Mbak Najwa Zahra. Oke, Mbak Najwa. Ya, Mbak. Benar kamu tadi, Najwa, ya. Suaranya belum masuk, Mbak. Sudah kamu unmute tapi kok belum masuk. Mungkin kurang keras. Ulang lagi. Belum masuk suaramu. Di mute, unmute dulu. Coba. Belum masuk itu? Oke ya, nanti dulu ya, sambil nunggu dulu. Coba Mbak dicek dulu mic-nya. Sambil nunggu, tadi Mbak Raswa belum bisa, terus Mbak Lasumati juga tadi belum bisa. Mas Noval Hanif. Oke, bentar. Ya. Ayo Mas Noval. Halo Pak, perkenalkan nama saya Noval Hanif Firtananda. Saya dipanggil Hanif dari SMP 1 Wonogiri. Nama saya Ngalian Gemantara Selogiri. Gemantar ya? Panggilannya Hanif? Oke, terima kasih Mas Hanif. Wajahnya kayak cover boy ya. Ganteng. Kemudian setelah Mas Hanif, Mbak Nuha Sahara Rizky. Ya, yuk Mbak Nuha. Perkenalkan, nama saya Nuha Sahara Rizky, biasa dipanggil Nuha, asal SMP dari MTS Negeri 1 Wonogiri, alamat rumah Wonokarto, Wonogiri. Wonokartonya mana Mbak Nuha? Barat SD 7. Oh, Barat SD 7. Oke, terima kasih Mbak Nuha. Mbak Nuha sudah. Terus kemudian setelah Mbak Nuha sudah, Mbak Nurul Husna Febrianti. Mbak Nurul, where are you Mbak Nurul? Nurul. Oke, udah ketemu. Oke, langsung Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Febrianti, biasa dipanggil Nurul, asal dari SMP Negeri 1 Wonogiri, alamat rumah Johor Giri Wonogiri. Oke, terima kasih Mbak Nuha. Mbak Nuha lagi, Mbak Nurul. Sorry, ingat Mbak Nuha terus malah.
Nah, sekarang Mbak Olivia Cahaya Ningrum, Olivia. Nah, oke Mbak Olivia. Ya. Ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Olivia Cayaningrum, biasa dipanggil Olive, dari alamat rumah saya Banjardowo RT 2 RW 5 Purworejo Wonogiri. Dari SMP mana? SMP 1 Wonogiri. Oke Mbak Olive, terima kasih Mbak Olive. Agak cepat saja pelajarannya lain. Setelah Mbak Olive, Mbak Safira Ismi. Oke Mbak Safira. Yuk. Perkenalkan, nama saya Safira Ismi Maulani dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Alamat rumah di Pokoh Wonoboyo Wonogiri. Panggilannya? Safira. Oke, terima kasih Mbak Safira. Selanjutnya setelah Mbak Safira sudah Mbak Talita sama dia. Oke, ayo Mbak Talita. Sudah. Perkenalkan, nama saya Talita Mada Devina, biasa dipanggil Talita, dari SMP Negeri 1 Wonogiri, alamat rumah Kedung Ringen Wonogiri. Oke, Kedung Ringen dekat sekolahan. Panggilannya Mbak Talita ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Talita. Selanjutnya Mbak Terena. Halo Mbak Terena. Presiden Mbak Terena. Oke, sebentar belum ketemu. Ya, ayo Mbak Terena. Oh, belum. Ya, ayo Mbak Terena. Kok nggak mau ya? Mbak. Tuh, dia masih di dunia hitam. Layarnya hitam semua. Ya wes, sambil nunggu Mbak Terena karena masih belum bisa. Mas Yanuar Akbar. Mas Yanuar resen Mas ya. Ya, yuk. Tes. Enggak. Perkenalkan, nama saya Yanuar Akbar, asal sekolah dari SMPN 1 Wonogiri. Alamat rumah Pagutan Ngadirojo gitu loh, Pak. Oke, terima kasih. Mas Yanuar ya panggilannya ya. SMP 1 Wonogiri. Oke, Mas Yanuar sudah. Selanjutnya Mbak Zahra Amalia. Next day Mbak Zahra Amalia. Ya, oke Mbak Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia Fitriani Tisa Putri, nama panggilan Zahra, asal SMP Negeri 1 Wonogiri, alamat rumahnya Jatirejo Wonoboyo Wonogiri. Oke, Jatirejo, tetangga saya juga ini. Terima kasih Mbak Zahra. Selanjutnya yang belum bisa tadi kita coba Mbak Rasumardi, presiden lagi Mbak. Saya coba sekali lagi. Kalau tidak bisa ya sudah. Nanti lewat chat aja. Oh, yuk Mbak. Nah, perkenalkan, tes udah dengar? Bisa, sudah. Perkenalkan, nama saya Lazumardi Azra Fazura, panggilan saya Zura. Saya dari Negeri 1 Boyolali. Alamat saya Wetan, RT 2 RW 2, Purworejo Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Oke, Mbak Zura. Kamu dulu yang ke rumah saya itu? Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Zura. Ini pindahan dari Boyolali ke Wonogiri. Waktu PPDB tanya ke rumah saya. Terus Mbak Zura sudah, Mbak Natswa Zahra. Resen lagi Mbak Natswa. Oke, Mbak Natswa. Yuk, Mbak. Masih belum masuk juga suaranya. Ya wes, Mbak Natswa nanti dulu. Nanti nggak bisa ya Mbak Natswa, lewat chat aja nanti biar chat ke saya. Mbak Terena. Ah, oke. Sudah keluar dari dunia hitam Mbak Terena. Ya, ayo Mbak. Di-unmute sebentar.
Ya, sampun. Perkenalkan, nama saya Terena Zalia Nurdias, bisa dipanggil Terena atau Dias, dari SMP Negeri 1 Giri Tantro. Rumah saya di Nujo Gambir Manis, Praci Mantoro. Oke, terima kasih Mbak Terena, rumahnya Praci. Tanya rumahnya jauh, Mbak Najwa nanti chat aja namanya, terus fotonya, terus nama panggilannya. Jadi nama panggilannya siapa, namanya siapa, SMP-nya siapa, SMP-nya siapa, SMP-nya mana, alamatnya mana, dicatkan ke saya, Mbak. Nomor saya ada di grup, daripada suaranya nggak bisa terdengar. Itu sekian dari saya, terus nanti saya akhiri, ini video perkenalan kita juga akan saya unggah di mana, di Google Classroom, jadi kalian nanti bisa melihat di Google Classroom-nya. Nanti butuh proses, mestinya harus convert dulu dan sebagainya, jadi nanti akan saya susulkan. Di situ terus silahkan kalian berhenti sejenak, terus kemudian nanti tugas kalian 2, jangan lupa gabung Google Classroom, terus kemudian presensi, gitu ya. Plus Mbak Najwa chat ke saya biar saya bisa tahu namanya. Ya, sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi semuanya.